Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Kita mau ngadain perdebatan nih teman-teman. Kira-kira lebih enak mana ya? Antara nikah dulu atau mapan dulu? Nah, kali ini kakak udah ditemenin nih sama temen kakak yang belum nikah, yaitu ada Om Amang. Dan juga teman kakak yang udah nikah, yaitu Om Jenggot. Oke teman-teman, karena di sini kakak juga belum nikah, alias sudah. Jadi kita akan memperdebatkan nih bagaimana kalau misalkan itu mapan dulu atau nikah di Human. Oke, gimana nih menurut kalian nih, mending nikah dulu atau mapan dulu? Kalau menurut lu gimana, Dut? Ya jelas mapan dulu lah. Kenapa harus mapan dulu? Pertama, ekonomi harus dibentuk sebelum memulai rumah tangga. Udah pasti. Biar apa? Dalam rumah tangga itu stabil. Biar rumah tangganya stabil. Iya, pasti. Dari situ aja dulu. Coba gue pengen tahu pendapat yang sudah nikah bagaimana. Berarti kalau nikah mapan dulu, nunggu mapan dulu. Kalau nggak mapan nggak nikah. Enggak begitu. Lihat tadi bilangnya Bukan begitu. Jadi gini, apa? kadang yang mempengaruhi mental seseorang itu di faktor ekonomi. Kenapa? Soalnya seseorang kalau sudah mapan, dalam artian siap dalam segi ekonomi. Mapan itu bukan berarti udah kaya, kaya dulu, bukan. Tapi siap dalam ekonominya, kayak gitu. Ya pasti kalau untuk jenjang hidup pernikahan ya, untuk memulai sebuah hidup berkeluarga, rumah tangga, itu pasti ya kita mempersiapkan ekonominya dulu. Karena ekonomi adalah salah satu hal kunci juga dalam berumah tangga. Salah satu faktor yang penting juga ya dalam rumah pasti. tangga ya. Nah, Tapi kalau dari segi ekonomi mungkin nggak kaya. Dari segi mapan Cukup lah ya, menghidupi lah ya. Terus dari segi sikap udah. Dari segi mental udah terbentuk. Nunggu apa lagi sampai kaya raya? Apa lu punya triliunan duit baru kaya? Bukan sampai kaya raya juga ya. Tapi lebih ke gimana ya? Namanya nikah pasti bakal ada goncangan lah di awal-awal pernikahan. Entah itu dari faktor relation atau ekonomi. Pasti nih ekonomi yang bikin Iya. rumah tangga gonjang-ganjing nih. Tadi kan bilangnya ekonominya nunggu mapan dulu. Nah, kalau seenggaknya kita udah bisa seenggaknya kita udah cukup nih. Nah, Cukupnya dalam artian apa dulu nih? Dalam artian apa dulu cukupnya? mencukupi keluarga, anak, istri, punya rumah. Iya. Kalau udah cukup, Ya itu punya, kategorinya udah mapan dong. tapi kan mapan dikategorikan gaji apa? Dan dari segi apa gaji? Kan banyak nih di negara inilah orang nikah jatuhnya udah maksain. Belum punya apa-apa, baru sekedar kerja, dia baru kerja mungkin setahun 2 tahun udah siap nikah. Nah, jadi gini, entar dulu. Belum Berarti ada persiapan. Takaran mapannya dari segi mana dulu nih? Segi apa, seberapa? Nah, takarannya atau ukurannya lah dalam segi siap nikah. Iya. Setidaknya dalam hal ekonomi ya. ya dia punya tabungan yang cukup dalam jangka waktu 3 tahun ke atas. Iya. 3 tahun ke depan. Sandang, papan, pangan juga sudah cukup lah, udah punya pegangan kayak gitu untuk 3 tahun ke depan. Itu menurut gua. Gua nggak tahu nih kalau orang-orang yang di pihak nikah dulu itu kayak gimana. Gitu. Kalau dari pihak nikah dulu, ini beranggap kita kenapa ini yang menurut gini gua ya. Ini kita bukan secara general ya. Ini menurut lu ya. Kan gua nikahnya kan ada karena gua mungkin sudah mampu, baik segitu ya tempat tinggal. Ya memang gue nggak kaya, gue nggak punya duit yang
sampai 3 tahun ke depan, ya kan? Terus takaran duit tabungan 3 tahun ke depan itu takaran nominalnya seberapa? Bener nggak? Ya. Iya. 10 juta, 20, 50, bahkan seterusnya. Kalau misalkan takaran cuma ngandelin duit, kan tadi dibilang nikah itu kan karena kita sudah bisa mencukupi, punya pekerjaan yang tetap, Udah siap mental. dan siap mental, Dan mau tempat tinggal sandang, pangan, papan, dan, pagodan yang tadi disebutin, Ya. itu kan udah mencukupi. dan untuk menghindari zina. Nah, of course, zina Iya. daripada coli terus. Kita kan tidak bisa kita kan tidak bisa memungkiri kalau misalkan memang kita punya kebutuhan biologis kan. Memang kita punya kebutuhan biologis kan. Kalau memang dirasa memang dari segi mana-mana sudah cukup, ya kenapa nggak nikah? Tapi kalau misalkan nikah tapi belum punya ini, belum punya itu, nanti bisa memberatkan juga dong. Jelas. Soalnya nih ya, kan dulu. Iya. Kalau misalkan kita nikah, belum ada persiapan sama sekali. Contohnya, kita rumah belum ada. Nah, hidup, mohon maaf, masih numpang. Numpang tetangga. Numpang saudara. Terus Terus, tabungan masih kategori minim. Cicilan juga masih banyak. Kalau 4 hal itu masih ada di dalam diri kita sendiri, tapi nekat mau nikah, bagaimana nanti berumah tangga? Karena kan nikah itu bukan hanya untuk mengurusi diri sendiri, Dut ya. Bukan untuk biaya diri sendiri. Namanya ya. juga nikah, tanggung jawab juga nambah lagi. Namanya dititipin anak orang kan, harus dikasih makan, biaya hidupnya juga harus kita penuhi. Berarti itu namanya judulnya bukan mapan dulu atau nikah dulu, tapi kesiapan untuk nikah itu seperti apa persiapannya. Nah, ya jelas itu harus makan dulu. Lah, tadi kan lu bilang katanya harus punya tempat tinggal dulu. Kan tadi gue pribadi sudah punya. Terus ya kebutuhan saya dan istri sudah terpenuhi. Cukup. Terus saudara Amang, jangan terlalu tegak, itu udah kepotong saudara. Oke. Ya, terus. Diri tadi kan ngomong. Udah. Nah, jadi gini. Kenapa kita harus mapan dulu? Kenapa? Karena gini loh. Karena itu berbahaya. Karena suatu sisi dalam rumah tangga nih, hal yang terbebani dalam rumah tangga pasti faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu fondasi ya. Fondasi penting dalam berumah tangga. Kenapa? Soalnya gini, dalam rumah tangga nggak kayak kita hidup sendiri, udah pasti. Nggak kayak kita hidup sama orang tua juga. Karena kalau kita berumah tangga pengen apapun ya kita harus mikir ini cukup apa enggak. Nantinya kita yang tadinya pengen beli ini beli itu harus pikir-pikir dulu. Setidaknya kalau kita mapan pengen ini pengen itu. Oke, sekarang itu menurut lu. Gue balikin lagi pertanyaannya. Menurut lu tipikal mapan itu selain punya rumah, tabungan, dan diri lu mengukur nih. Menurut lu nih, menurut lu nih, akan sudah mapan. Iya, seperti apa? Seperti apa? Nih anggaplah lu udah gaji katanya, gaji lumayan lah. Ya, katakan gaji lumayan. Tempat tinggal mungkin oke, ya kan. Nah, tapi lu sampai segimana dulu nih? Jadi menurut lu nih, mapan itu posisinya itu seperti apa sih? Apa mapan itu kayak gua harus lu bilang tadi punya rumah, terus apa namanya sandang pangan papannya sudah terpenuhi. Nah, takaran lu seperti apa? Nah, mapan itu kalau menurut gue pribadi, dalam segi material kita siap menampung anak orang ini. Pertama dari kebutuhannya, mungkin dari biaya kecantikan diri dia nanti sampai ini kan. Terus biaya kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air segala macam
atau mungkin nantinya ada cicilan yang bakal kita ambil pas setelah nikah nanti. Itu kan kita juga nggak tahu nanti bakal ngambil mobil lagi atau bagaimana kan. Tapi memang bukannya itu memang lebih enak ya kalau misalkan itu kita berjuang sama-sama gitu sama pasangan ya? Nggak bisa gitu. Kodratnya laki-laki memenuhi segala keinginan perempuan. Kodratnya ya. Nah, kodratnya perempuan seharusnya tidak bekerja. Iya, betul. Hanya melayani. Bener. Nah, sekarang pertanyaan tadi takaran lu segimana? Karena gua ya, tabungannya harus segimana? tabungan. Kita nggak ngomong real ya. Mungkin disensor lah ya. Misalkan tabungannya itu cukup beberapa tahun. Yang tadi gua bilang tabungan minimal cukup untuk 3 tahun ke atas. Ya itu relatif lah ya. 3 tahun ke atas tergantung kebutuhan mereka itu seperti apa. Ya kan? Nanti di lingkungan hidup mereka dan berumah tangga juga seperti apa. Intinya relatif. Ya kalau lu bertanya kategori mapan itu harus kayak gimana, ya itu punya tabungan untuk menjangkau 3 tahun ke depan. 3 tahun ke atas lah. 3 tahun ke depan. Oke. Kalau misalkan yang lu bilang tadi tuh, mapan dulu harus punya 3 tabungan yang menurut takaran lu nih, 3 tahun ke depan. Terus sedangkan perbandingan sama orang yang bukan mapan, itu kamu katakan cukup lah ya. Bukan mapan kan mungkin dari segi materi ya, kita ngomongnya dari segi materi, mapannya tuh ya udah kaya lah, udah punya sesuatu lah. Nah, kalau dalam 3 tahun anggaplah belum mapan dan belum punya cukup tabungan untuk 3 tahun ke depannya, apa lu dia akan nikah? Ya pas, ya bukan nikah. Ya bukan bukan nikah, tapi lebih ke tahan dulu untuk siap nikah. Karena kalau misalkan segi materinya ini kita belum siap, kita nggak bakal, untuk gue pribadi sih, ya gue pribadi nggak bakal siap untuk menikah itu. Karena ekonomi itu adalah salah satu hal yang penting. Kalau misalkan kita udah berumah tangga tapi ekonominya aja masih curat marut, masih berantakan, itu akan menjaga estabilitas dari si pernikahan itu. Jadi kita malah ribut terus, malah nantinya kita berdebat terus, malah salah ekonomi. Apalagi kalau misalkan kita punya habit yang lifestyle yang terlalu boros, yang tinggi. Makanya kan sebenarnya intinya mau mapan dulu atau mau nikah dulu, sebenarnya semua dari diri kita pribadi masing-masing. Nah, jadi mau itu kita harus punya segalanya dulu, punya rumah dulu, punya ini dulu, it's okay, itu nggak masalah. Atau kita misalkan mau nikah dulu tapi ekonominya itu bukan kurang ya, tapi stabil dan sudah cukup. Menurut gue itu juga nggak masalah, karena sejatinya itu kita bisa ciptakan kesuksesan itu baik dari diri sendiri ataupun baik dari dengan pasangan, itu kita bisa menciptakan kesuksesan itu masing-masing. Jadi intinya dari pernikahan itu mungkin yang bisa gue simpulkan dari kalian berdua adalah kita harus siap dulu, mau dari segi sikap, jiwa, materi, pikiran. Kita harus siap dulu. Jadi mau mapan dulu, mau nikah dulu, nggak masalah. Yang penting itu semua balik lagi ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Udah, bye-bye.